Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal prediksi US IPS atau ujian sekolah IPS kelas 6 tahun 2020-2021 kurikulum 2013 semester 2. Soal-soal ini bisa digunakan oleh guru untuk menyusun soal ujian sekolah IPS tahun 2020-2021. Yuk kita bahas soalnya. Materinya, karakteristik ruang dan pemanfaatan SDA. Kita perhatikan tabelnya. Perhatikan tabel sumber daya alam dan manfaatnya. Matahari dimanfaatkan untuk panel surya dan mengeringkan jemuran. Kerbau dimanfaatkan untuk hewan sirkus. Rumput laut dimanfaatkan untuk bahan baku makanan ringan. Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kayu dimanfaatkan untuk membantu pengeringan ikan asin. Yang merupakan pasangan yang benar antara sumber daya alam dan pemanfaatannya adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 4. 1. Matahari dimanfaatkan untuk panel surya dan mengeringkan jemuran. Yang tiganya, rumput laut itu dimanfaatkan untuk bahan baku makanan ringan. Kemudian yang keempat, minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk jawaban lainnya itu tidak tepat ya, karena kerbau tidak dimanfaatkan untuk hewan sirkus. Kayu tidak dimanfaatkan untuk membantu pengeringan ikan asin. Untuk membantu pengeringan ikan asin itu adalah matahari. Jadi jawaban tepatnya itu adalah B. Materi tentang persebaran SDA dan manfaatnya. Contoh soal, hutan merupakan paru-paru dunia sekaligus rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna. Agar kelestarian hutan Indonesia terjaga, maka yang harus kita lakukan adalah A. Menebang habis semua hutan, B. Tidur di hutan setiap malam, C. Menanam dan merawat hutan, D. Menjual hutan ke pengusaha. Jawabannya adalah C. Menanam dan merawat hutan. Materi persebaran SDA dan manfaatnya. Contoh soal, Indonesia dikaruniai oleh Tuhan tanah yang subur serta kaya dengan barang tambang. Salah satu potensi tambang Indonesia adalah minyak bumi. Adapun manfaat dari minyak bumi tersebut adalah A. Bahan baku minyak goreng, B. Bahan baku pembuatan ban kendaraan, C. Bahan bakar kendaraan bermotor, D. Bahan baku bangunan. Jawabannya adalah C. Bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk jawaban A, B, dan D itu tidak tepat ya, karena bahan baku minyak goreng itu biasanya dari sawit. B, bahan baku pembuatan ban kendaraan itu dari karet. Yang D-nya, bahan baku bangunan itu dari semen ya, dan berbagai lainnya. Jadi jawaban tepatnya adalah C. Materi lingkungan hidup dan manfaatnya. Contoh soal, tanaman karet yang banyak dibudidayakan masyarakat bermanfaat sebagai A. Bahan baku makanan ringan, B. Bahan baku industri minuman, C. Bahan baku pembuatan ban kendaraan, D. Bahan baku minyak goreng kemasan. Jawabannya adalah C. Bahan baku pembuatan ban kendaraan. Materi jenis kegiatan ekonomi. Contoh soal, perhatikan jenis-jenis usaha berikut. 1. Bengkel, 2. Salon, 3. Tukang cukur, 4. Tukang pijit. Jenis usaha di atas merupakan usaha di bidang A. Perdagangan, B. Pertanian, C. Jasa, D. Industri. Jawaban yang tepat adalah C. Jasa. Materi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris.
Contoh soalnya, perhatikan tabel di bawah ini. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tabelnya ya. Dari tabel di atas, yang merupakan hasil dari peternak adalah kelompok A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat itu adalah B2. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 itu adalah hasil kebun, laut, dan sawah. Materi letak geografis Indonesia. Soalnya, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang mengapit Indonesia adalah, jawabannya adalah C, Asia dan Australia. Soal selanjutnya, salah satu dampak positif posisi Indonesia yang strategis di antara dua benua adalah A. Indonesia dilalui oleh jalur gunung berapi aktif sirkun Mediterania. B. Indonesia sering mengalami gempa bumi. C. Indonesia sering menjadi persinggahan pedagang antar benua. D. Indonesia sering mengalami angin kencang. Jawabannya adalah C. Indonesia sering menjadi persinggahan pedagang antar benua. Karena letak kita yang strategis sehingga pedagang-pedagang mudah singgah di Indonesia. Soal selanjutnya, kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam ya. Masuknya Islam ke Indonesia telah dikaji oleh beberapa ahli yakni Buya Hamka, Hussein Jaya Diningrat, dan Snok Hong Ranye. Pendapat yang dikemukakan oleh Buya Hamka adalah A. Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13 berdasarkan penemuan nisan makan Sultan Al-Malik Saleh di Aceh yang memiliki kemiripan dengan nisan di Kambay, India. B. Islam masuk dan berkembang di Indonesia berasal dari tanah kelahirannya yakni Arab berdasarkan kesamaan mazhab antara Indonesia dan Mekah yakni mazhab Syafi'i serta banyaknya pedagang Arab yang beraktivitas di Indonesia pada abad ke-7. C. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia atau Iran berdasarkan kesamaan tradisi tabot di Sumatera Barat dan Bengkulu dengan Persia. D. Islam dibawa oleh saudagar Muslim dari Cina. Jawaban yang tepatnya adalah B. Islam masuk dan berkembang di Indonesia itu berasal dari Arab ya, karena ada kesamaan mazhab antara Indonesia dan Mekah yaitu mazhab Syafi'i. Materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Contoh soal, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempunyai rasa nasionalis yang tinggi. 2. Perjuangan bersifat kedaerahan. 3. Adanya persenjataan yang memadai. 4. Belanda memiliki politik divide et impera atau politik mengadu domba. Dari pernyataan di atas, yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum Sumpah Pemuda adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawaban tepatnya adalah D. 2 dan 4, yaitu perjuangan bersifat kedaerahan serta Belanda memiliki politik divide et impera atau politik mengadu domba. Materi mengenal negara-negara anggota ASEAN. Contoh soalnya, 5 negara yang berperan dalam pembentukan ASEAN adalah A. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. B. Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Filipina. C. Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, dan Vietnam. D. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Jawabannya adalah D. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Soal nomor 12, mengenal negara-negara anggota ASEAN. Indonesia dan Malaysia menjadi negara ASEAN yang berperan sebagai eksportir minyak sawit ke negara lain. Adapun manfaat sawit dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Bahan makanan ringan, B. Bahan utama pembuatan bangunan, C. Bahan kosmetik dan minyak goreng, D. Bahan baku minuman. Jawaban tepatnya adalah C. Bahan kosmetik dan minyak goreng.
Materi mengenal negara-negara anggota ASEAN. Contoh soal, potensi alam yang dimiliki Brunei Darussalam dapat menjadikan negara tersebut sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Potensi utama yang dimiliki Brunei Darussalam yaitu A. Minyak dan gas alam, B. Kelapa sawit dan padi, C. Gula dan nanas, D. Kayu dan rotan. Jawabannya adalah A. Minyak dan gas alam. Berikutnya, Indonesia memiliki tambang minyak bumi yang menjadi bahan utama pembuatan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemakaian secara besar-besaran tentu membuat cadangan minyak semakin menipis. Maka yang harus kita lakukan adalah A. Menimbun bahan bakar minyak di rumah, B. Membeli sebanyak-banyaknya bahan bakar minyak, C. Mencampur bahan bakar minyak dengan air agar jumlahnya banyak, D. Menghemat penggunaan bahan bakar. Jawaban tepatnya adalah D. Menghemat penggunaan bahan bakar. Materi mengenal negara-negara ASEAN. Contoh soal, SEA Games merupakan salah satu kerjasama ASEAN yang sampai saat sekarang masih dilaksanakan sekali 2 tahun. Adapun kegiatan selama SEA Games tersebut adalah A. Latihan perang di udara, laut, dan daratan dengan sesama negara ASEAN. B. Olimpiade Sains yang dilaksanakan sekali 2 tahun. C. Pertandingan olahraga antar negara ASEAN. D. Perkemahan pramuka antar negara ASEAN. Jawaban tepatnya adalah C. Pertandingan olahraga antar negara ASEAN. Materi interaksi sosial di masyarakat. Contoh soalnya, langkah yang harus kita tempuh untuk menaikkan status sosial dan ekonomi adalah A. Berdoa setiap waktu tanpa bekerja, B. Bekerja sekehendak hati, C. Meminta pertolongan orang dalam, D. Berusaha dan berdoa semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan. Jawabannya adalah D. Berusaha dan berdoa semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan ya. Soal berikutnya, kedatangan bangsa Barat. Contoh soal, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara pada abad ke-15 telah banyak pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Adapun faktor penarik bangsa Barat datang ke Nusantara pada masa itu adalah A. Bangsa Barat ingin membuktikan teori bumi bulat yang dikemukakan oleh Nikolaus Kopernikus. B. Keinginan bangsa Barat untuk mencapai 3G yakni Gold, Glory, dan Gospel. C. Nusantara merupakan daerah yang kaya dengan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Barat. D. Keinginan bangsa Barat untuk mencari daerah pemasaran untuk industri yang mereka bangun. Jawabannya adalah C. Materi perkembangan pergerakan nasional. Contoh soal, organisasi pergerakan nasional Indonesia yang berasaskan keagamaan adalah A. Indesi Partai Budi Utomo dan Nahdlatul Ulama. B. Muhammadiyah, Perhimpunan Indonesia dan Perkumpulan Pemuda Kristen. C. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Perkumpulan Pemuda Kristen. D. Sarekat Islam Budi Utomo dan Partai Nasional Indonesia. Jawabannya adalah C. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Perkumpulan Pemuda Kristen, itu yang berasaskan keagamaan. Materi tokoh dan penemunya. Jasa tokoh penemu dunia yang bernama Thomas Alva Edison adalah A. Menemukan alat komunikasi telepon, B. Menemukan bola lampu, C. Menemukan mesin uap untuk kereta api, D. Menemukan mesin jahit yang mempermudah pembuatan pakaian. Jawabannya adalah B. Menemukan bola lampu. Materi tentang modernisasi. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Dampak negatif alat teknologi modern di atas adalah, gambarnya itu HP ya. A. Mempermudah aktivitas jual beli tanpa bertatap muka. B. Komunikasi menjadi lebih mudah walaupun jarak jauh. C. Adanya kemudahan dalam akses informasi dan referensi. D. Meningkatnya gaya konsumtif masyarakat. Jawabannya adalah D. Meningkatnya gaya konsumtif masyarakat. Soal selanjutnya, perubahan sosial dilihat dari waktunya.
terdiri atas revolusi dan evolusi. Contoh perubahan cepat atau revolusi adalah revolusi industri yang sampai sekarang masih berlangsung. Secara ekonomi, sisi positif adanya industri adalah A. Tercemarnya lingkungan akibat limbah industri. B. Terjadinya penebangan hutan secara besar-besaran. C. Habitat asli hewan endemik suatu daerah terancam. D. Terbukanya lapangan kerja yang banyak. Jawabannya adalah D. Terbukanya lapangan kerja yang banyak itu adalah sisi positifnya ya. Materi globalisasi. Contoh soal, globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pada bidang budaya. Contoh globalisasi dalam budaya adalah A. Penduduk Indonesia memakai handphone sebagai alat komunikasi. B. Terjadinya perdagangan bebas antar negara. C. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang wajib di sekolah. D. Diciptakannya kereta api cepat Shinkansen di Jepang. Jawabannya adalah C. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Soal selanjutnya. Globalisasi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, namun tidak tertutup kemungkinan adanya sisi negatif dari globalisasi tersebut. Contoh sisi negatif globalisasi adalah A. Berkembangnya ilmu pengetahuan. B. Demoralisasi. C. Modernisasi. D. Meningkatnya efisiensi. Jawabannya adalah B. Demoralisasi. Soal selanjutnya masih tentang globalisasi. Contoh soalnya, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi antar negara. Negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke luar negeri. Kegiatan pengiriman barang ke luar negeri tersebut dikenal dengan istilah A. Impor, B. Ekspor, C. Transpor, D. Distributor. Jawabannya adalah B. Ekspor. Jadi kegiatan mengirim barang ke luar negeri dinamakan dengan ekspor. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari negara lain. Dan transport itu adalah angkutan. Distributor itu artinya penyaluran. Jadi, yang mengirim barang ke luar negeri disebut dengan ekspor. Soal selanjutnya, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang bisa menjadi komoditas ekspor. Komoditas ekspor Indonesia dalam bidang pertanian adalah A. Minyak CPO, buah-buahan, dan beras. B. Ikan tuna, lobster dewasa, dan rumput laut. C. Emas, perak, dan tembaga. D. Kayu jati, kayu belian, dan batu bara. Jawaban tepatnya adalah A. Minyak CPO, buah-buahan, dan beras. Materi potensi ekonomi negara ASEAN. Soalnya, setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi. Dalam perdagangan internasional bukan hanya keuntungan ekonomi yang dicapai, namun juga keuntungan politik yakni A. Setiap negara memenuhi kebutuhan barang dan jasa. B. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. C. Pendapatan negara meningkat. D. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jawaban tepatnya adalah D. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Soal selanjutnya, salah satu pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Provinsi Papua. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh PT Freeport adalah A. Mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan. B. Pengolahan aneka hasil laut Indonesia seperti ikan tuna, lobster, dan rumput laut untuk tujuan ekspor. C. Menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung emas, tembaga, dan perak. D. Pengolahan kerajinan khas Indonesia yang bernilai seni tinggi. Jawabannya adalah C. Menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung emas, tembaga, dan perak. Materi tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contoh soal, setiap tanggal 17 Agustus
Seluruh masyarakat Indonesia merayakannya sebagai hari A. Sumpah Pemuda, B. Kebangkitan Nasional, C. Hari lahir Pancasila, D. Kemerdekaan Republik Indonesia. Jawabannya adalah D. Kemerdekaan Republik Indonesia. Materi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contoh soal, pada setiap sejarah perjuangan bangsa Indonesia, telah banyak tokoh yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, tercatat nama Sayuti Melik. Peran Sayuti Melik tersebut adalah A. Tokoh yang merumuskan dasar negara Pancasila, B. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi, C. Tokoh yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan, D. Tokoh yang membacakan teks proklamasi. Jawaban yang tepat adalah B. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Kita bahas per option. Untuk A, tokoh yang merumuskan dasar negara Pancasila itu adalah Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. C. Tokoh yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan adalah Latif Hendra Diningrat, sedangkan tokoh yang membaca teks proklamasi adalah Soekarno, yang didampingi Hatta. Jadi peran Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Peran Latif Hendra Diningrat pada momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Membacakan teks proklamasi, B. Mengibarkan bendera merah putih, C. Mengetik naskah teks proklamasi, D. Menjahit bendera pusaka merah putih. Jawabannya adalah B. Mengibarkan bendera merah putih. Soekarno dan Muhammad Hatta juga sangat berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Adapun peran kedua tokoh tersebut adalah A. Mengibarkan sangsaka merah putih, B. Membacakan teks proklamasi, C. Mengetik naskah teks proklamasi, D. Menjahit bendera pusaka merah putih. Jawabannya adalah B. Membacakan teks proklamasi. Atas peran dan jasanya yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia, maka Soekarno-Hatta diabadikan fotonya di salah satu uang kertas rupiah, yaitu uang kertas pecahan A. 1.000, B. 20.000 rupiah, C. 50.000 rupiah, D. 100.000 rupiah. Jawabannya adalah D. 100.000 rupiah. Istri Presiden pertama Indonesia yakni Ibu Fatmawati juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Adapun jasa beliau adalah A. Menyediakan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, B. Mengibarkan bendera merah putih, C. Mengetik naskah proklamasi, D. Menjahit bendera pusaka merah putih. Jawabannya adalah D. Menjahit bendera pusaka merah putih. Kemerdekaan yang telah diraih Indonesia pada tahun 1945 tidak terlepas dari pengorbanan jiwa dan raga seluruh rakyat. Pada masa sekarang, pengorbanan yang perlu dilakukan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah A. Menemani teman berobat ke rumah sakit, B. Belajar dengan giat dan rajin agar menjadi generasi penerus yang cerdas, C. Gemar bermain game untuk mengisi waktu luang, D. Rela begadang tengah malam untuk menonton tim Indonesia bertanding sepak bola. Jawabannya adalah B. Belajar dengan giat dan rajin. Dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contoh soal, perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan kedaulatan terbagi dua, yakni perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Pengertian perjuangan fisik adalah A. Perjuangan berlatih angkat beban setiap hari untuk memperkuat otot, B. Perjuangan melalui meja perundingan dengan pihak musuh, C. Perjuangan dengan menggunakan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan, D. Perjuangan untuk mengusir penjajah dengan menggunakan ilmu gaib. Jawabannya adalah perjuangan dengan menggunakan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, C. Soal selanjutnya, contoh perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Pertempuran Ambarawa dan Pertempuran Medan Area, B.
Pertempuran Surabaya dan Perjanjian Linggarjati. C. Perundingan Renville dan Perundingan Rumdoyan. D. Pertempuran 5 hari di Semarang dan Perundingan Meja Bundar. Yang perjuangan fisik itu melalui senjata ya, berarti A. Soal selanjutnya. Pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yakni. Silakan dibaca ya. Jawaban yang tepat adalah D. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada kurun waktu 2003 sampai 2012, pemerintah Indonesia telah mendaftarkan 6 warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan A. Budaya Indonesia tidak diklaim oleh negara lain. B. Masyarakat Indonesia melestarikan kebudayaan luhurnya masing-masing. C. Indonesia maju dalam bidang seni budaya. D. Indonesia terbebas dari semua budaya barat yang tidak cocok dengan budaya Indonesia. Jawabannya adalah A. Budaya Indonesia tidak diklaim oleh negara lain. Soal selanjutnya. Mewariskan budaya leluhur termasuk usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu budaya leluhur yang patut kita pertahankan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Gotong royong, B. Mengarungi lautan, C. Melakukan peperangan, D. Menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan. Jawabannya adalah A. Gotong royong. Sekian dulu ya, tunggu soal berikutnya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.